Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ahlihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, dihilangkan dari berbagai masalahnya, curahkan hidayah, cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilembutkan hatinya untuk tetap selalu berkasih sayang, menjaga ukhuwah Islamiyah kita. Dan negeri kita dijadikan negeri yang baik, negeri yang mendapatkan perlindungan, keamanan, ketenangan, kedamaian, kesejahteraan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankan saya kembali membicarakan hal yang berkaitan dengan zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang memiliki tali keturunan, tali kekerabatan kepada Rasulullah SAW yang dikenal dengan istilah Ahlul Bait di dalam Al-Quran, yang dikenal populer kita dengan panggilan Al-Habib. Dan dengan itulah saya mohon kelapangannya, izinnya kepada guru-guru kita, para habaib, untuk saya membicarakan hal ini dengan maksud baik, mengambil manfaat buat saya pribadi khususnya dan yang buat yang lain juga umumnya. Wa'afan minkum. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang hujah dalil hal ini kemarin sudah disampaikan surah Al-Ahzab ayat 33 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu, sesungguhnya Allah menghendaki, liyuzhiba ankum rijsa. Saya juga menyampaikan permohonan maaf, salah menyebutkan pada kalimat liyuzhiba, saya menyebutnya liyuzhiro. Maafkan saya dan saya meminta maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah mengampuni dan memaafkan. Jadi yang benar adalah liyuzhiba, untuk membersihkan, membuang dari kata zahaba, ankum dari kamu, rijsa yaitu kotoran atau hal yang buruk atau suatu kemaksiatan. Ahlul bait yaitu orang-orang yang memiliki tali nasab atau tali kekeluargaan dengan Rasulullah SAW. Membersihkan, yutahhirakum tathira, membersihkan sebersih-bersihnya. Sadaqallah. Ya, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sudah jelas Ahlul Bait itu ada, orang yang memiliki tali nasab dengan Rasul itu ada, tali keluarga dengan Rasul itu ada hingga hari kiamat, dan kita harus berhati-hati terhadap mereka. Nah, adapun zaman berkembang, fenomena banyak yang ngaku-ngaku habaib, dan bahkan yang saat ini pun isu berkembang yang tidak baik. Nah, oleh karena itu, berdasarkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah, orang yang mengaku-ngaku habaib atau habib palsu, atau yang tidak bikin nasab tapi mengaku bikin nasab, itu adalah perkara dosa yang sangat besar, sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Yang pertama bisa kita simak daripada hadis Rasulullah di dalam Mu'jamul Kabir, diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani, yang bunyinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aman kadzaba alayya bunyalahu baitun fi jahannam." Maka barang siapa yang berdusta atas namaku,
dibuatkan baginya rumah di dalam jahanam. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdusta atas nama Rasulullah ini bermacam-macam. Yang pertama atas hadisnya, atas pelajaran yang dia sampaikan, atas sikap dan perbuatan yang dia contohkan yang sebenarnya tidak, tapi kita mengatakannya itu dari Rasulullah. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Kemudian begitu juga atas nama ahlu baitnya, baik itu dari jalur nasab keturunan ataupun dari jalur kekeluargaan, mengaku memiliki padahal tidak. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Ini juga merupakan perbuatan kedustaan atas nama Rasulullah SAW. Itu adalah tempatnya jahanam. Begitu juga bermimpi bertemu Rasul sama. Atau juga kita membicarakan yang berhubungan dengan ahlul bait, hal-hal yang tidak baik, itu juga sama. Itu memiliki dosa yang besar, hukum yang besar. Itu berupa laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Itu bisa kita simak dalam surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-56 dan 57 yang sudah masyhur atau populer. Innallah auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Karena kita diperintahkan. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat. Allah hormat, salah satunya hormat, memuliakan, mencintai, mengagungkan. Ini enggak bersikap hati-hati, enggak sembarangan. Itu pada Nabi. Dan Nabi mengikutkan kepada keluarganya. Makanya di dalam sholat tidak boleh cuma salawat Nabi doang, harus wa ahlihi. Soal sayyidinanya enggak masalah. Ada yang pakai sayyidina, ada yang tidak, itu nggak masalah. Tapi yang wala Muhammad wala ali Muhammad itu wajib. Nah, ini jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita hati-hati nih terhadap itu seperti itu. Ya kita juga berhati-hati terhadap orang yang mengaku, karena itu menjaga nama baik Rasulullah dan para ahlu baitnya. Nah, itu jadi kita juga. Tapi yang pertama tentu itu menjadi tanggung jawab para keluarga besar ahlu bait untuk membersihkan diri yang seperti itu. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kali ini kita hati-hati. Dijelas dosanya sangat besar, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengaku-ngaku atas nama Rasul, baik itu nasabnya, baik itu hadisnya ataupun yang lainnya, mimpi dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat jelas, hati-hati dalam perkara ini. Seperti itu. Dan orang yang mengaku juga jelas sudah merendahkan dan mencela, menghinakan daripada keturunannya, orang-orang tuanya. Ini juga bukan hanya Rasul dan ahlu bait yang direndahkan, tapi juga orang tuanya sendiri pun direndahkan. Ini perkara yang besar juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang mendatangkan laknat Allah itu adalah perkara-perkara manakala kita mencela, menghina, merendahkan orang-orang tua kita, leluhur kita. Ini bisa kita simak ini di dalam hadis Imam Bukhari nomor 5973 ada di situ. Jadi perkara-perkara yang besar dosanya itu salah satunya kita mencela kepada orang-orang tua kita. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara-perkara yang berhubungan dengan orang tua pun kita hati-hati juga. Kita nggak boleh tuh mengejek orang tuanya orang lain, yang akhirnya orang itu mencela atau mengejek, menghina orang tua kita. Sama aja kita menghina orang tua kita. Ini hati-hati sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam perkara zuriyah, hati-hati. Masya Allah. Karena tidak sama mereka dengan kita, tidak sama. Dan itu jelas di dalam Al-Quran, di dalam hadis yang berkaitan dengan Rasul tidak sama. Jadi ini harus kita akui. Sahabat-sahabat yang dirahmati harus jiwa besar. Dan kita tidak perlu merasa rendah. Dan tidak perlu mereka juga merasa sombong. Nggak boleh. Maka mereka ditegur untuk bersikap jahiliyah masih dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
mari kita selesaikan hal-hal yang seperti ini sebaik-baik mungkin, mensikapinya dengan sebaik mungkin, karena perkara ini bukan wilayah kita untuk ikut campur. Yang perkaranya ini tanggung jawabnya ulama, MUI, dan para habaib sepuh-sepuh lah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi saya ingatkan dan saya tegaskan, ini perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang besar, akan mendapatkan tempat yang khusus di dalam jahanam. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Dan kita juga harus berhati-hati terhadap ahlul bait. Itu tidak mudah menerima dan tidak mudah pula menolak. Jadi ini seperti itu. Karena kalau salah bersikap juga dosanya besar. Apalagi sampai membicarakan yang menimbulkan aib atau menimbulkan rusaknya nama baiknya, nauzubillah. Ini sama seperti peristiwa berita bohong, itu kazib yang ditebarkan oleh orang munafik di zaman Rasulullah SAW ketika ada kejadian di mana ibunda mukminin Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tertinggal dalam rombongan sehabis berjihad di jalan Allah. Temukan sahabat yang lain yang pria, dan itu jadi perbincangan yang tidak baik. Auzubillah. Jadi yang menunjukkan kehebohan di kota Madinah atas nama baik Rasulullah SAW, nama baik Ahlul Bait. Auzubillah. Itu dosanya besar. Dan hukumnya besar seorang menyampaikan berita bohong. Ada hukum cambuk. Auzubillah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Ya, kita serahkan kepada majelis ulama, kita serahkan kepada para orang-orang yang lebih alim lah. Saya yang fakir nggak punya hak. Cuma saya ingin memberikan sebuah saling mengingatkan, berhati-hati dalam perkara ini. Nah, mudah-mudahan kita umat Islam terjaga ukhuwah Islamiyahnya, dan para habaib juga senantiasa dijaga oleh Allah, baiknya, keamanannya, dan ilmunya. Karena beliau punya sejarah yang besar di Nusantara dan di negeri Indonesia ini. Negeri ini terbangun atas bukan hanya bangsa atau suku-suku yang ada di Nusantara, tapi juga ada bangsa-bangsa lain, Arab, Cina, India, bahkan Eropa, dan sudah menyatu menjadi bangsa Indonesia. Jadi jangan lagi dipilah-pilah. Mereka adalah bangsa Indonesia dimanapun rasnya. Ketika Indonesia ini merdeka, mereka berjuang bersama-sama, maka mereka adalah bangsa Indonesia. Jangan lagi dipilah-pilah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat. Sedikit penjelasan dari saya berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Tabrani, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dalam lapas yang berbeda, ya, bisa kita lihat di nomor 1291 hadis Imam Muslim nomor 4. Saya jelaskan betapa buruknya orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW akan mendapatkan tempat yang khusus di dalam neraka atau di dalam jahanam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Begitu juga atas orang-orang yang mengaku, yang padahal mereka bukanlah keturunannya, itu sama saja menghina orang tua mereka. Dan itu juga diingatkan dalam hadis Bukhari pada nomor 5973, itu juga merupakan salah satu akbar min kabair, dosa-dosa yang besar. Jadi nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Nah, mudah-mudahan mereka yang tergelincir seperti itu diberi daya oleh Allah, petunjuk oleh Allah, yang mereka sadar dan bertobat, dan kita semuanya kembali baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala seluruh kekurangan, kehilapan, dan kesalahan yang tidak diterima dari saya. Wa'afaminkum. Kulamin antum bi khairin. Ilaikum assalamah. Jazakumullah khairan. Wa taufiq hidayah. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.